Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Dengan rasa syukur kita pujian ini sekali lagi Bapak Saudara. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Tuhan selalu ada. Haleluya. Ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, kami yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Dalam situasi apapun kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah lain selain Kau yang layak dipuji, yang layak disembah Tuhan. Terima rasa syukur kami Tuhan, penyembahan kami, hormat kami kepadamu Raja di atas segala Raja. Kami tetap mau bersyukur dalam setiap keadaan apapun kami. Haleluya. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
padamu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di hati kami, di tempat ini, di gereja ini. Tetaplah nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya umat-umat yang berkemenangan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang berendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih setiamu yang selalu memelihara hidup kami. Dengan apakah kami membalas semua kebaikan-Mu selain kami memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Tuhan, kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting jika tidak melekat pada pokok anggur itu, dia akan menjadi kering dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhanku, Allahku, sampaikanlah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk mengutarakan isi hati Tuhan. Biarlah benar-benar perkataan-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, yang bukan dari Engkau enyah daripadaku, sehingga kami pulang diberkati, dipulihkan, dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, sampaikanlah. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kuduskan pikiran hati kami, untuk kami boleh fokus tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Dan saya mengajak saudaraku membuka Alkitab dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-8. Mazmur Fatsal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Mazmur Fatsal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bersama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, saudaraku, kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apakah yang melintasi arus lautan? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kita hari ini saya beri tema, untuk apakah aku ada di dalam dunia ini. Ini merupakan suatu pertanyaan saudaraku sekalian yang perlu kita harus renungkan. Kenapa kita ada di dunia ini? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seorang bayi dilahirkan ke muka bumi, dia tidak tahu dari mana ia datang. Dia tidak tahu di mana ia berada saat itu. Sesungguhnya dia tidak mengerti apa-apa. Dia begitu lemah, tidak berdaya. Tiba-tiba dia lahir ke muka bumi. Ia tidak bisa memilih siapa orang tuanya.
Orang tua yang akan melahirkan dia tidak bisa dia pilih. Dia tidak bisa memilih waktu, hari di mana ia akan lahir. Ia tidak bisa memilih orang tuanya itu adalah orang kaya, orang berpendidikan, dan dia juga tidak bisa memilih di daerah mana atau negara mana ia harus dilahirkan. Kalau kita berpikiran, saudaraku sekalian, ada banyak orang bertanya-tanya dalam hatinya, kalau sekiranya saya diberikan kesempatan untuk memilih, atau kalau sekiranya saya diberikan hak untuk memilih, saya mau memilih, saya lahir di daerah katakanlah Amerika, negara Amerika, atau Israel, atau di Korea, atau di negara-negara maju. Kalau kita bisa memilih, saudaraku sekalian, banyak orang akan memilih kalau bisa. Saya mau orang tua saya orang kaya, orang berpangkat, orang terpandang, tapi manusia tidak diberikan hak untuk memilih. Kita tidak bisa memilih warna kulit yang kita inginkan. Maunya saya lahir dengan warna kulit yang putih, yang cantik. Kita tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin. Tidak bisa kita memilih. Kenapa saya lahir sebagai laki-laki? Kenapa bukan sebagai wanita? Atau wanita, kenapa saya lahir sebagai wanita? Kenapa saya bukan laki-laki? Kita tidak bisa memilih lahir sebagai apa. Kita tidak diberi hak untuk memilih. Tiba-tiba kita lahir ke dunia ini. Kita sudah ada di dunia ini. Dan saat manusia itu lahir, tidak tahu dari mana ia datang dan di mana ia sedang berada saat ini. Itulah manusia. Begitu tidak berdaya, begitu lemah, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki orang tua yang baik, yang mengasihi kita, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, sehingga kita bisa bertumbuh besar menjadi dewasa. Kita bisa cari pekerjaan di Batam, kita bisa saling kenal satu sama lain, kita bisa bekerja, mencari nafkah, kita bisa membangun keluarga. Tapi perlu kita harus pahami, itu bukan karena hebat kita, itu bukan karena kuat kita. Seiring dengan perjalanan waktu, anak kecil akan bertumbuh menjadi dewasa. Kita sangat bersyukur punya orang tua yang membesarkan kita, yang mengasihi kita. Sangat beruntung dibanding ibu-ibu yang tidak menginginkan kelahiran bayinya. Sebab banyak juga ibu-ibu tidak menginginkan kelahiran bayinya. Mendengar berita di mana-mana ada seorang ibu membuang bayinya.
tidak menginginkan bayinya, membuang ke sampah. Tapi kita bersyukur kita bisa dirawat, dikasih makan, diberi pendidikan, sekolahkan, sehingga kita bisa dewasa. Kita bisa membangun rumah tangga. Itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada perkara kebetulan terjadi, saudaraku sekalian. Kita ada di muka bumi ini, tidak ada perkara kebetulan terjadi. Semua terjadi atas rancangan Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah rancang jauh sebelum dunia ini dijadikan. Kita sudah dirancang Tuhan. Saya akan lahir di daerah tebing tinggi, daerah kebun sayur. Di sanalah mama saya melahirkan saya dan saya nangis. Wah. Saya dirawat. Tuhan sudah merencanakan dia akan bertemu dengan seorang wanita kelahiran Dolok Sanggul dan akan berjumpa di Tanjung Pinang. Tuhan sudah rancang, saudaraku sekalian. Tuhan sudah merancang, saudaraku sekalian. Ketika saudara ada di Batam ini dan ketemu dengan seseorang gadis yang mungkin dari daerah yang lain, Tuhan sudah merancang itu. Engkau bertemu di salah satu pulau kecil. Di salah satu pulau kecil. Dan barangkali engkau sedang bertemu di gereja ini, saling mulai tatap-tatapan, dan akhirnya jatuh cinta dan menikah. Tuhan sudah rancang itu. Tidak ada perkara kebetulan terjadi. Kebetulan saya ketemu di rumah seseorang, lalu saya jatuh cinta kepada seseorang. Tidak ada perkara kebetulan terjadi. Tuhan yang sudah merancang itu. Tuhan yang mempertemukan itu. Di dalam Tuhan tidak ada perkara kebetulan terjadi. Namun yang menjadi pertanyaan kita hari ini, untuk apa kita ada di dunia ini? Adakah yang dapat memberi jawab bagi kita? Kenapa kita ada di sini? Apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita? Tidak ada sesuatu yang dapat menggagalkan rancangan Allah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Bapak saya, beberapa tahun yang lalu sebelum dia meninggal, kalau tidak salah pada waktu itu, beberapa tahun setelah kita masuki gedung gereja ini, Bapak saya bersaksi. Kalau ada di antara saudara yang masih mengingat kesaksian itu, dia bilang begini, anakku ini, maksudnya saya, waktu itu saya lahir di tengah-tengah penuh dengan kesusahan. Ya, keadaan ekonomi yang begitu morat-marit. Dan bapak saya sakit-sakit. Artinya, saudaraku sekalian, saya berjumpa dengan abang saya tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai 1 tahun, saya sudah ada dalam kandungan. Ketika abang saya lahir, ya, ketika abang saya lahir, tidak lama kemudian saya ada dalam kandungan ibu, mama saya.
Saya ada dalam kandungan mama saya. Lalu ketika mama saya positif hamil, bayinya masih kecil, bapak saya berusaha dengan mama saya menggugurkan saya, membuang saya. Berbagai ramuan yang dimakan. Sepertinya dulu belum ada ya dokter yang bisa menggugurkan ya. Jadi dulu masih makan ramuan-ramuan untuk menggugurkan ya, supaya saya gugur. Supaya saya tidak lahir ke muka bumi ini. Tetapi apa yang terjadi saudaraku sekalian, saya tetap ada dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun, tidak bisa digugurkan oleh siapapun, karena Tuhan menginginkan saya harus lahir ke muka bumi ini. Tuhan menginginkan saya harus lahir. Dan sebelum saya ada, Tuhan sudah merancang. Tuhan sudah punya rencana untuk apa saya nanti. Jadi apa saya nanti? Tuhan sudah merancang. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan sudah punya rancangan yang indah bagi kita. Jadi apa kita nanti? Untuk apa kita nanti? Tidak ada yang dapat menggagalkan. Sebelum engkau berjumpa dengan kekasihmu, Tuhan sudah merancang. Tuhan sudah merencanakan itu, saudaraku sekalian. Dan rencana Tuhan itu jauh sangat indah daripada rancangan manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya bisa ada berdiri di hadapan saudaraku sekalian, Bapak Ibu, itu bukan karena kekuatan saya. Kalau sekiranya mungkin dulu saya sudah gugur, saya tidak bisa berdiri di sini. Saya tidak bisa berjumpa dengan istri. Dan tentu boru saya yang cantik ini tidak akan lahir. Anak-anak saya yang ganteng tidak akan lahir. Karena apa? Kalau saya gugur. Tetapi Tuhan punya rancangan yang baik. Rancangan yang terindah bagi tiap-tiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan kita hari ini, mengapa kita ada di sini? Dan apakah yang Tuhan rancang dalam setiap kehidupan kita? Banyak orang tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya yang berpikir, yang penting saya bisa hidup, saya cari kerja, saya bisa menghidupi anak-anak, itu sudah cukup bagi saya. Saya bisa mengumpulkan harta, saya bisa membangun rumah, saya bisa sekolahkan anak-anak. Itu sudah cukup bagi saya. Soal untuk apa saya di dunia ini, untuk apa itu perlu dipertanyakan. Seringkali orang berpikiran sejauh itu. Tidak berpikiran sampai ke situ. Atau sebagian orang berpikir hidup ini mengalir ajalah. Kenapa kita perlu pikirkan soal-soal apa yang akan nanti terjadi? Atau kenapa kita perlu pikirkan masalah kematian? Yang penting hidup ini happy. Happy. Ya, ada duit kita ke mall. Ya, kita shopping. Kalau sudah mati, kan kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Banyak orang hanya berpikiran sampai sebatas itu.
Dia hanya berpikiran hidup hanya untuk makan atau makan untuk hidup. Dia tidak berpikir apa yang akan terjadi nanti dalam hidupku. Apa yang akan terjadi setelah beberapa tahun. Kita tidak pernah berpikir sampai ke situ, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan kepada kita sekalian, hidup ini tidak ada kepastian. Kalau orang sakit, dia berobat ke dokter, ke rumah sakit, dia bisa sembuh, tapi itu pun gak pasti. Kalau dia punya cukup banyak duit, dia pergi ke Penang, pergi berobat ke Malaysia untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Dia mungkin bisa sembuh, tapi itu pun tidak pasti, saudaraku. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Engkau ingin mendapat pekerjaan dengan jabatan yang baik. Engkau mungkin datang bekerja lebih awal dan pulang terlambat. Jangan sebaliknya, pulang terlambat, ya datang terlambat, pulang cepat. Tapi kalau engkau datang lebih cepat, pulang lebih awal, engkau mungkin bisa dipromosikan, jabatanmu mungkin bisa dinaikkan. Kalau kinerjamu baik, engkau mungkin bisa dinaikkan, posisimu bisa dinaikkan. Tapi itu pun gak pasti. Tidak ada yang pasti, saudaraku sekalian. Engkau mungkin merancang sesuatu untuk pernikahanmu nanti. Engkau berteman kepada seseorang, engkau sudah merancang itu untuk membentuk rumah tangga, menjalin rumah tangga, menikah di mana, siapa pendeta yang akan menikahkan. Engkau sudah punya rancangan, tetapi itu pun juga gak bisa pasti. Sebab banyak orang sudah bikin undangan saja bisa gagal. Tidak ada yang pasti berarti. Tetapi menjadi tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti. Dan meninggal pun pasti. Itu yang pasti. Kalau dulu kita mungkin masih muda, ganteng, ya. Wanita-wanita masih gadis, masih cantik. Tapi ketika kita sudah mulai tua, rambut sudah putih, kegantengan mulai hilang, ya kecantikan mulai pudar, muka sudah mulai berkerut, ya itu yang pasti. Itu pasti, saudaraku sekalian. Semua akan berubah. Manusia akan menjadi tua. Rambut menjadi putih. Ya, dikit-dikit rambut ini tumbuh, ya rambut putih. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu saya bisa gaji anak saya satu rambut putih 100 rupiah. Ya, dulu 100 rupiah masih mahal ya. Sekarang parkiran aja udah 1000. Satu rambut putih 100, sampai setengah hari dia cari, ya baru cuman dapat 1-2, itu pun lama. Ya, coba sekarang, ya ambil rambut putih, ya bisa dicepotin semua, ini udah pada putih banyak. Itulah saudaraku, artinya menjadi tua itu pasti, dan meninggal pun juga pasti. Lalu yang menjadi pertanyaan kita saat ini, saudaraku sekalian, ketika manusia ini sudah meninggalkan dunia ini, dia akan menghadap
pengadilan Kristus. Kita akan menghadap Tuhan. Karena kita bukan seperti ajaran orang-orang yang mengatakan kalau sudah mati selesai sudah. Tidak. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah menciptakan dengan perkataan semua jadi. Alkitab berkata, berfirmanlah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan langit, bumi, semua jadi. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak hanya berfirman. Dia ambil tanah liat, dia bentuk dengan tangannya sendiri. Serupa segambar dengan Allah. Dibentuk. Setelah dibentuk segambar dengan Allah, diberi napas hidup. Itu berarti begitu berharganya Tuhan terhadap manusia. Di dunia ini banyak makhluk, baik di darat maupun di laut, banyak makhluk saudaraku sekalian. Tapi Tuhan tidak datang kepada makhluk laut. Tuhan tidak datang kepada binatang-binatang. Banyak planet-planet di muka bumi ini. Tetapi Tuhan tidak datang kepada makhluk yang ada dalam planet-planet. Tuhan datang kepada manusia. Sampai dia rela mati. Menebus kita. Ya. Karena ketika manusia berdosa, gambar Allah menjadi hilang. Ketika manusia berdosa, manusia menjadi rusak di mata Tuhan. Gambar Allah itu menjadi rusak. Allah datang hendak memulihkan kembali gambar yang sudah rusak itu. Dalam diri Allah itu ada kasih. Ya. Manusia sekarang ini sudah mulai kehilangan kasih. Sudah mulai kehilangan kasih. Banyak yang sudah kehilangan kasih. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Pada waktu Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan saat dia berencana untuk menganiaya umat Tuhan. Dia ditangkap oleh Tuhan. Ketika dia ditangkap Tuhan, dia bertobat. Dia mengikut Tuhan. Lalu dia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, yang dulu kuanggap sesuatu beruntung, tapi ketika aku mengenal Tuhan, semua itu kuanggap sampah. Apa yang diraih, apa yang dikumpulkan tidak sebanding dengan kekayaan yang akan kuterima nanti dalam kerajaan Allah. Tidak sebanding. Harta yang Tuhan siapkan dalam kerajaan Allah tidak sebanding dengan apa yang kita raih di muka bumi ini. Tidak sebanding. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, dikatakan saudaraku sekalian, jikalaupun aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Kita harus menghasilkan buah pertobatan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, makanya pujian kita berkata, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus. Mata kita harus tetap memandang, hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti arah tujuan hidup kita, kita ibarat sedang berenang di tengah laut di malam gelap. Kita berenang terus dan berenang, kita tidak tahu kemana kita akan terdampar. Apakah tempat kita terdampar itu di tempat yang baik atau tempat yang menyeramkan? Kita nggak tahu. Kalau kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita, kita ibarat sedang berenang di tengah laut di malam gelap. Itulah manusia, tidak tahu arah hidupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tujuan kita bukan hanya dunia ini, tetapi tujuan kita untuk mencapai kekekalan. Memang berkat itu adalah anugerah Tuhan kepada seseorang. Berkat itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah yang Tuhan beri pun juga bisa jadi cobaan bagi kita kalau kita tidak bisa menggunakannya. Karena satu waktu Tuhan akan tanya, kemana kita lakukan? Apakah kita lakukan juga untuk pekerjaannya? Sesuatu Tuhan akan tanya nanti. Lalu apa tujuan kita di dunia ini? Kalau saya bisa bagikan bagi kita sekalian, tujuan kita hidup di dunia ini adalah yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Agar kita bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kita, tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tuhan tidak tempatkan kita di dunia ini hanya untuk membuat sedih hati Tuhan. Tuhan ciptakan kita agar kita bisa menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia. Jadi bukan hanya nyanyian kita berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nyanyi kita bisa nangis, menyenangkanmu. Tetapi betulkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudaraku sekalian. Banyak manusia membuat hati Tuhan sedih, tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang punya pendapat-pendapat tentang apa yang terjadi sekarang ini, mengenai virus-virus ini. Banyak pendapat-pendapat ya yang muncul, baik juga dari kalangan-kalangan rohaniawan yang punya pendapat Tuhan murka. Tuhan sudah murka sehingga Dia izinkan tulah ini supaya manusia bertobat mencari Tuhan. Ya, kita nggak bisa salahkan. Itu bisa ada. Itu bisa-bisa saja, saudaraku sekalian. Karena Tuhan melihat manusia banyak mendukakan hati Tuhan. Nyanyi, menyenangkan. Ya. Tapi tidak nyatanya kita menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku sekalian,
seperti Yesus yang diturunkan ke dunia ini. Dia lahir menjadi manusia. Dia adalah Tuhan. Dia harus turun ke dunia, mewujudkan rencana Bapa. Tapi dia melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan hati Bapa, melakukan pekerjaannya. Sebab itu dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus pernah berdoa dan dia berkata, Bapa, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia berusaha bukan menyenangkan hatinya, tapi dia berusaha menyenangkan hati Bapa. Dia berusaha untuk mewujudkan rencana Bapa atas penyelamatan dunia ini. Menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kenapa kita perlu menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita perlu memuliakan Tuhan? Ya, karena Tuhan telah menebus kita, membayar lunas dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan di mana Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini. Tadi saya katakan, saudaraku sekalian, kenapa Tuhan tempatkan kita di bumi ini? Untuk apa Tuhan menempatkan kita di bumi ini? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa sadar bahwa kita ada di sini. Itu semua karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Kita bisa sehat, kita bisa ada, kita bisa saling tatap-tatapan, walaupun kita masih belum bisa salam-salaman satu sama lain, hanya salam gini doang kan. Yang penting kita sudah senang bisa saling lihat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada di muka bumi ini untuk mewujudkan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan tadi yang pertama, agar kita dapat menceritakan bahwa Tuhan itu baik, agar kita dapat mencerminkan kehidupan Kristus dalam diri kita, ya, bukan pada waktu kita hanya di dalam gereja saja. Dan kita ada di sini untuk mempersiapkan diri dalam kekekalan, karena kekekalan itu yang pasti. Yang keempat tadi, kita ada untuk mengelola karyanya, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, ya. Kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi serupa kembali dengan gambar Allah. Yang sudah rusak itu dikembalikan menjadi baik, ya. Dan kita ada untuk menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, maka berkat-Nya akan mengalir dengan sendirinya. Perlindungan, pemeliharaan, keselamatan, kesehatan, bahkan apapun yang kita butuhkan akan mengalir kalau kita menyembah Tuhan. Iblis tahu itu, sebabnya iblis menuntut penyembahan kepada Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, sembahlah aku, maka harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena dia tahu itu, saudaraku sekalian, pentingnya penyembahan itu. Oleh karena itu, sumber dari segala sesuatunya ada pada tangan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, bonus, berkat, kesehatan, perlindungan, keselamatan, penjagaan, apapun akan Tuhan beri dalam diri kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi.
Imam besar agung, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Sebab Engkau sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu lebih sungguh lagi. Katakan ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Sebab Engkau Imam besar agung. sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Ku sembah, Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku Biarlah setiap lidah mengaku, sembah, Yesus adalah Tuhan. Kau ku Kita sembah, sadar semua karena anugerahnya. Kau ku sembah, oh Renungkan saat ini. Engkau ada, kita ada di sini bukan suatu kebetulan. Ada yang Tuhan rancang dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita jangan mendukakan hati Tuhan. Kita layak menyembah Dia. Sebab
Dia telah tebus kita dengan harga yang lunas di Kalvari oleh darahnya sendiri, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan lagi pujian ini lebih sungguh lagi, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia, kau ku sembah. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia. Kami sembah Dia Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami Terima kasih buat anugerah.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, dijauhkan daripadamu segala kecelakaan, segala sakit penyakit, segala virus yang mematikan, dijauhkan kiranya daripadamu. Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi kita sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Baik, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita tetap pakai masker ya. Mau pulang tetap pakai masker. Yang belum dapat masker boleh terima satu orang ya. Ada bantuan dari kecamatan masker buat kita. Jadi untuk itu saudara dapat menerima masker untuk satu orang. Ya, pulang gunakan masker. Ya, kita bukan kita adalah sebenarnya hanya menjaga-jaga aja. Tuhan Yesus berkati. Salam dari kami, walaupun kami tidak langsung menyalam saudara, tapi kasih kami tidak pernah pudar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kami segenap para pelayan mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hati-hati di jalan dan tetap dalam kasih Kristus. Haleluya. Kita pujian bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam hidupku. Haleluya.